tentu yang kita ingin dengarkan satu tentunya pimpinan-pimpinan kita. Di sini ada Pak Rosan, Pak Bambang, dan nanti Pak Hashim. Tapi saya hanya untuk set the tone, untuk menggambarkan inilah tonalitasnya. Karena nanti justru yang menarik adalah dialog dengan teman-teman di daerah dan juga asosiasi. Nah, untuk rangkanya bagaimana dialog ini kita bisa buat sekonstruktif mungkin, tetap optimis, penuh harapan. Silakan bicara tantangan, tapi bagaimana kita bisa mensiasati bersama-sama. Mungkin di awal saya akan mulai mengenai why, mengapa kita bikin acara ini. Nah, acara ini seperti tadi saya singgung di awal, dimulai dari tadi mengatakan ini bulan Agustus dan September, apalagi Oktober pasti akan hangat. Ya, temperatur politik menunjukkan pemerintahan baru, dan itu bukan hal yang baru, selalu terlihatlah di periode-periode berikutnya, sebelumnya. Tapi kita juga melihat bahwa ya banyak sekali sudah dikerjakan oleh pemerintah sekarang, pemerintah Jokowi dan Maruf Amin, yang dibuat landasan buat ke depan. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau melihat gelas ini setengah kosong atau setengah penuh? Tentu teman-teman di Kadin, di dunia usaha yang paling mengerti masalah sehari-hari. Tetapi kita juga melihat bahwa yang namanya peluang itu mesti direbut, mesti digapai. Dan inilah alasan mengapa kita melaksanakan acara ini. Dan sedikit juga tadi saya sudah sampaikan bahwa APEC Business Advisory Council ini adalah suatu wadah yang menyambungkan dengan 20 negara lain di Asia Pasifik yang bicara mengenai investasi, perdagangan, sampai pada hubungan luar negeri. Nah, tapi apa artinya itu semua kalau tidak memperjuangkan kepentingan dunia usaha di Indonesia? Jadi inilah alasan kenapa kita juga adakan acara ini. Jadi ketika kita bicara optimisme, mungkin saya bisa menggunakan sedikit analogi. Bayangkan 2 hari sebelum Olimpiade tutup, kita belum dapat emas. Nah, ini mirip nih sebagai dunia usaha. Tapi ketika tentunya waktu itu bulu tangkis belum berhasil, panahan belum berhasil, karena semangat gotong royong, akhirnya kita melihat emas di panjat tebing dan juga angkat besi. Nah, ini contoh. Jadi gotong royong sangat penting, dan memilih di mana berdiri itu juga sangat penting. Maksudnya memilih cabang olahraga mana yang cabang olahraga yang pentinglah yang kebetulan dapat emas. Lalu sehabis kita bicara mengenai why, alasannya kenapa, yang berikutnya apa sih yang kita ingin perjuangkan di sini. Nah, yang pertama mungkin saya akan lompat ke suatu appendix yang mungkin sudah disiapkan di sini. Oke, ini ya, saya nanti hanya untuk ya merefresh suatu tema-tema. Jadi di pemerintahan Pak Prabowo mencanangkan bahwa mungkinlah kita bisa bertumbuh cepat ke depan. Tumbuh cepat, bahkan angkanya tidak langsung tapi mencapai 8%. Nah, tadi saya bisik-bisik juga, tadi kita bicara dengan Pak Rosan,